Halo Sinemania, dengan Jun di sini dalam channel Jun Cinema. Iron Man adalah film yang dirilis tahun 2008, diproduksi oleh Marvel Studio, dan merupakan film pertama dalam waralaba Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Jon Favreau, dan aktor utamanya adalah Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man. Dalam film ini, Tony Stark seorang insinyur dan industriawan terkemuka di dunia. Tony melarikan diri dari aksi penyanderaan oleh sekelompok teroris, dan kemudian dia membuat baju besi mekanis dan menobatkan dirinya sebagai pahlawan super, yaitu Iron Man. Oke Sinemania, tonton video ini hingga akhir agar lebih klimaks. Cerita diawali dengan mobil militer yang sedang berjalan, di mana di dalamnya terdapat Tony Stark sedang mengobrol dengan beberapa tentara militer. Dan kemudian mereka diserang oleh sekelompok teroris. Tony terkena ledakan misil atau peluru kendali atau rudal atau apalah ya namanya, yang ternyata merupakan produk buatan perusahaannya sendiri. Setelah itu dia disandra oleh kelompok teroris tersebut. Tony yang mewarisi perusahaan kontraktor pertahanan Stark Industries dari ayahnya yang telah wafat, merupakan seorang yang berhasil mengembangkan teknologi persenjataan militer. Namun dia juga merupakan seorang yang senang berjudi dan playboy, yang suka bermain dengan banyak wanita. Demi urusan bisnis, dia pergi ke Afghanistan yang mengalami kerusakan karena peperangan bersama temannya yaitu Colonel Rhodes untuk mempromosikan misil yang dinamainya dengan Jericho. Kemudian adegan di skip dengan menampilkan penggalan cerita ketika rombongan Tony disergap. Tony terluka terkena misil. Setelah Tony terbangun, ia mendapati dirinya ditangkap dan ditawan dalam sebuah gua oleh kelompok teroris bernama Ten Rings. Yinsen yang merupakan seorang dokter dan sesama tawanan menanamkan elektromagnet ke dalam dada Stark untuk mencegah pecahan peluru yang melukainya agar tidak mencapai jantung dan membunuhnya. Pemimpin Ten Rings menawarkan untuk membebaskan Tony, tapi dengan syarat, Tony harus membuat misil Jericho untuk kelompoknya. Tony menyetujuinya, hanya sebagai alasan, tapi dia dan dokter tersebut tidak benar-benar menepati janjinya. Selama dikurung, Tony dan Dr. Yinsen diam-diam menciptakan sebuah generator listrik yang kecil dan kuat bernama mini reaktor untuk memberi daya pada elektromagnet yang ada di dada Tony, serta sebuah baju besi yang kuat untuk membantu mereka melarikan diri. Mereka berusaha untuk menyembunyikan baju besi tersebut, setidaknya sebelum pembuatannya selesai. Tapi sayangnya, takdir berkata lain. Proyeknya diketahui oleh kelompok teroris tersebut dan menyerang tempat mereka. Dr. Yinsen mengorbankan dirinya dengan mengalihkan perhatian mereka. Sementara Tony mengisi daya baju besinya. Tony yang memakai baju itu berjuang meloloskan diri dari gua dan menemukan Dr. Yinsen yang sekarat. Lalu dia membakar semua senjata teroris itu dan terbang melarikan diri. Sebelum akhirnya dia jatuh menghantam permukaan gurun dan merusak baju tersebut. Kemudian Tony diselamatkan oleh Colonel Rhodes menggunakan helikopternya di gurun tersebut. Tony pulang dan kemudian mengumumkan bahwa perusahaannya tidak akan lagi memproduksi senjata. Tetapi Obadiah Stane, teman lama ayah dan manajer di perusahaan Stark, tidak setuju. Dia memperingatkan Tony bahwa keputusannya tersebut mungkin akan merusak Stark Industries dan warisan ayahnya. Selanjutnya scene berganti di ruang kerja di rumah Tony. Dia membuat baju besi yang lebih kuat daripada sebelumnya, serta mini reaktor yang lebih kuat untuk baju besi dan dadanya. Kemudian asisten pribadi Tony, Pepper Potts, disuruh untuk membuang mini reaktor lamanya.
tetapi asistennya tersebut malah menetapkan reaktor lama itu ke dalam sebuah etalase kaca kecil. Kemudian di sisi lain, Stan meminta perincian proyeknya itu dengan detail. Tony yang curiga memutuskan untuk merahasiakan karyanya tersebut untuk dirinya sendiri. Dalam sebuah acara amal yang diadakan oleh Stark Industries, seorang reporter, Kristen Everhart, memberitahu Tony bahwa senjata-senjata buatan perusahaannya baru-baru ini dikirimkan kepada Ten Rings dan digunakan untuk menyerang kampung halaman Dr. Jensen yang bernama Gulmira. Tony mengenakan baju besinya yang baru, lalu terbang ke Afghanistan dan menyelamatkan penduduk desa tersebut. Dalam perjalanan pulang, Tony diserang oleh 2 pesawat tempur jenis YF-22 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Dia mengungkapkan identitas rahasianya kepada Roach melalui telepon agar serangan yang dilancarkan kepada dia segera dihentikan. Dan di sisi lain, Tony pun menyelamatkan seorang pilot pesawat tempur yang terjun bebas karena pesawatnya yang meledak. Sementara itu, Ten Rings yang mengumpulkan potongan-potongan dari baju besi Stark yang telah hancur bertemu dengan Stan, yang ternyata merupakan pelaku pemasok perdagangan senjata ilegal ke kelompok Ten Rings. Selain itu, merekrut Ten Rings yang ditugaskan untuk membunuh Tony Stark, sehingga posisinya sebagai CEO Stark Industries bisa digantikan. Di scene yang lain, setelah kelompok Ten Rings mendapatkan semua potongan tersebut, Stan dan pasukan melumpuhkan dan membunuh para kelompok Ten Rings. Kemudian menyuruh para ilmuwan lain untuk melakukan rekayasa balik pada potongan-potongan baju besi tersebut. Tony mengirim Potts untuk meretas basis data perusahaan untuk melacak jejak perdagangan ilegal di perusahaannya. Dia menemukan bahwa Stan menyewa Ten Rings untuk membunuhnya, tetapi kelompok tersebut mengingkari kesepakatan setelah mengetahui identitas Tony yang memiliki akses langsung ke persenjataan perusahaan. Potts langsung bertemu dengan Agel Phil Coulson dari S.H.I.E.L.D. yang merupakan sebuah badan intelijen untuk melaporkan aktivitas gelap Stan. Stan yang menyadari bahwa ia ketahuan melihat perkembangan rekayasa miliknya tersebut. Akan tetapi, para ilmuwan yang bekerja di bawah Stan tidak dapat menduplikasi secara utuh buatan Tony, sehingga Stan kemudian melumpuhkan Tony di rumahnya dan mengambil mini reaktor dari dada Tony. Untungnya, Tony berhasil menaruh mini reaktor lamanya di dadanya sehingga nyawanya terselamatkan. Potts dan beberapa agen S.H.I.E.L.D. berusaha untuk menangkap Stan, tetapi Stan menggunakan baju besi hasil rekayasanya yang dinamakan Iron Mojer untuk menyerang mereka. Tony pergi menyelamatkan mereka dan melawan Stan, tetapi dia ditekan dan dipojokkan oleh Stan karena mini reaktor yang lama tidak bisa memberikan daya maksimal untuk baju besinya. Mereka bertarung hingga sampai di atas bangunan Stark Industries. Tony kemudian menyuruh Potts untuk memaksimalkan beban daya reaktor besar yang memberi daya listrik pada gedung tersebut. Lonjakan listrik yang besar dilepaskan sekaligus dan hal itu membuat Stan pingsan dan jatuh ke dalam reaktor besar yang kemudian meledak dan membunuhnya. Pada hari berikutnya, Tony melakukan konferensi pers dan memberitahukan kepada para wartawan bahwa dirinya adalah Iron Man, dan film pun selesai. Sinemania, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di alur cerita film yang lainnya. See ya!